Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pecinta ternak semua, para cak-cak dan para mas-mas, para lele dan para abang-abang semua. Ketemu lagi sama channel AFE Farm. Sekarang kita bahas lagi tentang ternak ya, metode ternak apa yang paling efektif, efisien dan tidak capek ya teman-teman ya. Bukan tidak capek sih, tidak begitu capek karena memang beternak itu pastinya akan capek dan pastinya akan ribet teman-teman. Langsung aja ya kita masuk ke inti pembahasannya. Ini adalah ada mungkin beberapa metode yang diterapkan oleh para peternak teman-teman. Ada misalnya kayak metode intensif teman-teman, di kandang di sekat-sekat per ekor. Ada yang metode koloni, terus dari segi pakan ada yang metode umbaran, terus ada dari segi pakan ada yang pakan insentif teman-teman, seperti pakan complete feed dan konsentrat, ada yang full hijauan, ada yang semi konsentrat dan hijauan, ada yang silase dan lain-lain teman-teman. Sebenarnya mana sih pakan yang paling atau metode dan pakan yang paling efektif dan efisien buat peternak pemula dan masing-masing peternak? Sebenarnya gini teman-teman ya, untuk para peternak itu, kalau untuk metode itu sebenarnya disesuaikan dengan lingkungan masing-masing, lingkungan daerah masing-masing nih. Kalau misalnya teman-teman dekat di lingkungan industri, otomatis metode yang paling efektif adalah dengan menggunakan complete feed dan konsentrat. Karena apa? Karena banyak sekali limbah-limbah yang terdapat di sana, yang dan harganya itu yang menurut saya pasti lebih murah. Tapi kalau teman-teman hidupnya di desa, di pedesaan dan jauh dari kalangan industri, teman-teman mau pakai limbah-limbah industri untuk konsentrat dan complete feed lain-lain, otomatis harganya akan melambung tinggi dan tidak akan bisa mengcover gitu loh. Nah, beda halnya kalau teman-teman tinggal di pedesaan, teman-teman memanfaatkan limbah-limbah pertanian itu lebih mudah menurut saya. Tapi sebenarnya gini, dari semua metode itu ya saya rangkum sebenarnya ada dua metode yang bisa digabungkan teman-teman, yang bisa digabungkan agar menjadi peternakan kambing domba itu menjadi lebih efektif dan efisien. Apa metode itu? Metode itu sudah diajarkan sejak zaman Nabi Rasulullah dan sudah diterapkan di Indonesia sejak zaman dahulu, sejak zaman kakek nenek kita, khusus buat yang di desa teman-teman. Kalau yang di lingkungan kota saya tidak menyarankan karena memang agak sedikit sulit teman-teman, butuh lahan dan butuh biaya yang besar ya. Khusus untuk yang di desa, teman-teman bisa menerapkan sistem ngarit dan angon teman-teman. Nah, sistem ngarit dan angon ini adalah sistem yang minim sekali biayanya dan kesehatan ternak juga terjaga dengan baik, dan juga produktivitasnya juga baik teman-teman, dan vitamin yang terdapat dari sinar matahari, dari rumput-rumput liar dan lain-lain itu juga terserap oleh ternak. Mineral yang ada di lingkungan itu juga bisa termakan oleh ternak tanpa kita harus menambahkan mineral-mineral tambahan teman-teman. Apa sih keuntungan dari sistem ternak ngarit dan angon ini teman-teman? Nah, ngarit dan angon ini teman-teman ya, kalau teman-teman di desa itu kan banyak sekali lahan-lahan yang kosong atau lahan-lahan yang memang pertanian yang sudah selesai panen, otomatis kan itu kosong teman-teman, untuk beberapa saat kosong, dan itu kan ada rumput-rumputnya teman-teman, bisa angon di sana untuk pagi sampai dengan siang teman-teman. Kalau untuk sorenya teman-teman bisa ngarit, nah gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya mau full ngarit dengan populasi yang banyak teman-teman, misalnya di atas 20 ekor, pastinya akan berat teman-teman ya, akan berat dan akan menyita waktu. Tapi kalau misalnya teman-teman sambil angon, nah itu akan mempermudah teman-teman dalam bekerja. Memang menyita waktu juga teman-teman, karena teman-teman harus menjaga angonan teman-teman, hanya saja tidak menguras banyak tenaga itu teman-teman ya. Kalau waktu, sama-sama waktu, kita ngarit juga butuh waktu, cuman tenaganya kan kita butuh tenaga juga. Tapi kalau angon kita tinggal santai ngeliatin domba, nah, habis itu kita pulang, sekalian kita ngarit gitu kan, kita pulang, nah untuk malamnya kita kasih gitu teman-teman. Nah, jadi lebih mudah dan lebih efektif teman-teman. Memang untuk membiasakan domba itu di angon memang butuh pembelajaran ya, untuk naik turun kandang setiap harinya itu memang butuh pembiasaan. Jadi memang harus dilatih kira-kira sekitar 1 mingguan lah teman-teman. Ke depannya dia akan terbiasa, dia akan tahu jalurnya mana yang akan dilewati teman-teman. Nah seperti itu. Nah, kekurangannya sendiri teman-teman, kalau sistem
sistem arit angon ini ya memang butuh banyak waktu teman-teman ya. Kita biasanya ngarit itu 1 jam 2 jam itu sudah selesai, tapi kalau kita angon otomatis dari pagi sampai siang, sampai jam 12 gitu kan, atau sampai jam 2 itu kita akan butuh banyak waktu kalau kita angon, kecuali tempat kita angon itu aman, aman dari segi maling, aman dari segi tanaman-tanaman warga, atau teman-teman yang tinggal di dekat perhutani itu lebih enak lagi teman-teman. Tinggal di dekat hutan-hutan lindung itu lebih enak lagi teman-teman, karena itu gelombangnya bisa kita lepas saja, terus kita tinggal santai di rumah sambil mempersiapkan makan untuk malam, itu aman. Ya memang ada risiko-risiko seperti tergigit ular, risiko seperti diterkam anjing liar, babi dan lain-lain teman-teman ya. Memang itu ada risiko seperti itu, cuman ya dari segi waktu dan dari segi tenaga kita memang lebih aman. Keunggulan yang berikutnya tentang sistem ini adalah kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya tenaga yang lebih teman-teman. Nah itu karena memang kita ngaritnya cuma 1 kali untuk sore, terus kita juga tanpa tambahan biaya pakan-pakan dan lain-lain. Terus memang kekurangannya yaitu sangat menyita waktu teman-teman, dari pagi sampai siang itu sangat menyita waktu. Tapi kebanyakan peternak yang menerapkan sistem seperti ini kebanyakan sukses teman-teman. Kebanyakan sukses karena apa? Karena kebutuhan nutrisi dari ternak itu sudah tercukupi dari alam. Mereka mencari sendiri, mereka memilih sendiri makanan mereka ketika pagi hari. Jadi ketika mereka membutuhkan protein yang tinggi, otomatis mereka akan memakan rumput-rumput yang proteinnya tinggi. Ketika mereka membutuhkan karbohidrat, otomatis mereka akan mencari rumput-rumput yang mengandung karbohidrat untuk dimakannya, seperti itu teman-teman. Ketika mereka membutuhkan vitamin yang banyak, mereka akan mencari rumput-rumput yang masih muda, yang kaya akan vitamin, antioksidan dan lain-lain teman-teman. Nah itu yang akan membuat ternak kita lebih sehat dan ternak kita itu menjadi lebih segar teman-teman, dan produktivitasnya juga otomatis pasti akan lebih bagus. Itu kalau menurut saya teman-teman, tapi beda lagi ya kalau setiap daerah itu kan beda-beda. Jadi ya disesuaikan dulu dengan daerah teman-teman sendiri. Kalau teman-teman memang lingkungannya ada di desa dan ternaknya itu sudah mulai banyak, dan untuk biaya pakan sehari-harinya itu masih belum nutut, silakan dicoba dengan sistem yang ini, mungkin bisa memberikan apa ya, pemasukan atau bisa memberikan inspirasi lah buat teman-teman. Ketika teman-teman mencoba ini, oh ternyata lebih enak dibandingkan yang sebelumnya, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau saya sendiri secara pribadi saya tidak menerapkan sistem itu karena memang di sini agak sedikit sulit teman-teman, karena memang di lingkungan kita, di lingkungan pertanian dan untuk lingkungan tegalan juga ada, cuman ketika musim kemarau memang sudah tidak ada rumput sama sekali, dan untuk populasi yang lumayan banyak kita tidak bisa mengangon teman-teman, karena memang itu akan sangat menyita waktu. Makanya kita tidak menerapkan hal seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang mau mencoba menerapkan hal seperti itu, mungkin itu akan menjadi satu pilihan buat teman-teman semua ketika teman-teman itu pengen beternak yang lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan teman-teman itu mengarit dari pagi sampai sore, balik berkali-kali hanya untuk ternak domba sekitar 25 sampai 30 ekor, mungkin itu akan lebih efektif kalau menurut saya teman-teman. Oke gitu aja teman-teman video dari saya hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.